Bismillahirrahmanirrahim. Empat kisah inspiratif mengenai keajaiban bersolawat. Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum kita lanjut pembahasan manfaat salawat, tolong tekan tombol like di bawah video ini agar konten Islami semakin populer. Terima kasih. Sahabat Risalah Nabi, keajaiban bersolawat. Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat dari Abu Hurairah. Kisah seorang pembantu yang mengabdi kepada raja. Keajaiban bersolawat pertama. Abu Abdullah berkata, kami mempunyai seorang pembantu yang mengabdi kepada raja. Orang itu dikenal suka berbuat kerusakan. Suatu malam, saya mimpi melihatnya sedang bergandengan tangan dengan Nabi. Lalu saya berkata, wahai Nabi Allah, lelaki itu orang fasik, bagaimana mungkin baginda sudi bergandengan dengannya? Maka Rasulullah bersabda, aku telah mengetahuinya. Namun dosa-dosanya telah berlalu dan aku telah memberinya syafaat. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, dengan perantara apa orang itu sampai pada derajat itu? Beliau menjawab, dengan memperbanyak salawat kepadaku, sesungguhnya tiap malam menjelang tidur orang itu bersalawat kepadaku 1000 kali. Abdullah berkata, pada pagi harinya, tiba-tiba saya menjumpai lelaki itu sedang menangis. Setelah masuk dan duduk di hadapanku, ia berkata, wahai Abdullah, rentangkanlah tanganmu karena Nabi telah menyuruhku agar aku bertaubat sambil memegang tanganmu. Beliau juga telah menceritakan kepadaku dialog antara dirimu dan beliau mengenai keadaanku tadi malam. Setelah ia bertobat, aku menanyakan ihwal mimpinya. Orang itu menjawab, Nabi mendatangiku lalu menggenggam tanganku, beliau bersabda, bangunlah. Aku akan memintakan syafaat untukmu kepada Tuhanku karena bacaan salawatmu kepadaku. Lebih lanjut orang itu berkisah, maka saya pun berdiri bersama Nabi dan beliau memberikan syafaatnya kepadaku. Lalu beliau berpesan kepadaku, jika pagi hari telah tiba maka datangilah Abdullah dan bertobatlah di atas tangannya, serta istiqomah dengan pertaubatanmu. Zahid yang berhutang 500 dirham. Keajaiban bersolawat kedua. Alkisah seorang Zahid berhutang 500 dirham. Ia mimpi bertemu Nabi, beliau berpesan, temuilah Abu Al-Hasan Al-Kisai, seorang laki-laki terkenal di Naisapur yang sering memberikan santunan pakaian kepada 10.000 orang miskin setiap musim gugur. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah menyampaikan salam dan memerintahkannya untuk bersedekah sebanyak 500 dirham. Tandanya bahwa setiap malam kamu membaca salawat kepada beliau sebanyak 100 kali dan pada malam hari ini kamu tidak bersalawat kepadanya. Kemudian orang jahil itu menemui lelaki Naisapur. Ia berkata, Rasulullah telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda ini. Maka tiba-tiba lelaki itu menjatuhkan dirinya dari tempat duduknya dan menyukur bersujud kepada Allah. Lelaki itu berkata, ini adalah rahasia antara aku dan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, sungguh benar Rasulullah. Lalu lelaki itu memberikan uang kepada orang itu sebanyak 2.500 dirham. Dia berkata, 1.000 dirham untuk kabar gembira yang kamu bawa. 1.000 dirham karena kamu telah mengingatkan kelalaianku bersolawat. Dan 500 dirham sesuai dengan perintah Nabi. Lelaki itu memerintahkan orang Zahid itu untuk menemuinya lagi besok harinya. Diriwayatkan bahwa Allah memiliki malaikat yang satu sayapnya berada di timur dan sayap lainnya berada di barat, kepalanya berada di bawah aras dan kedua kakinya berada di dasar bumi yang ketujuh.
Malaikat itu memiliki bulu-bulu sebanyak makhluk Allah dan tubuhnya dilapisi dengan baju besi. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan dari umatku yang bersalawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar ia menceburkan dirinya ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah Arasy. Sehingga meneteslah dari setiap bulu-bulu itu tetesan-tetesan cahaya. Dengan satu tetesan itu Allah menciptakan makhluk yang akan memintakan ampunan untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat. Allah memberikan keistimewaan kepada setiap nabinya dengan satu kemuliaan. Diriwayatkan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada setiap nabinya dengan satu kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Adam dengan sujudnya para malaikat sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, "Sujudlah kamu kepada Adam." Al-Quran Al-Baqarah 34. Allah memuliakan Nabi Nuh dengan dikabulkannya doa yang dipanjatkannya sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, "Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Al-Quran Surah Nuh ayat 26. Allah memuliakan Nabi Musa dengan mengajaknya bercakap-cakap sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan Allah telah berbicara langsung kepada Musa. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164. Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan mengangkat dia sebagai kekasihnya sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan Allah mengangkat Ibrahim menjadi kekasihnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan bersolawat sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Salawat dari Allah adalah rahmat, solawat dari malaikat adalah permohonan istighfar, dan salawat dari kaum mukmin adalah doa. Mimpi Al-Hasan Al-Basri. Keajaiban bersolawat ketiga. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Saya bermimpi melihat Abu Usamah Nuh ibnu Maryam. Saya bertanya kepadanya, 'Hai Abu Azam, apa yang telah Allah perbuat kepadamu?' Ia menjawab, 'Allah telah mengampuniku.' Saya bertanya, 'Dengan amalan apa kamu diampuni?' Ia menjawab, 'Setiap kali saya menyebut hadis dari Nabi, saya selalu bersalawat kepada beliau, maka Allah mengampuniku karena amalan itu.'" Sebagian ahli hikmah menyatakan, kesehatan fisik terletak pada sedikitnya makanan. Keselamatan ruh bergantung pada sedikitnya perbuatan dosa, dan keselamatan agama terletak pada salawat kepada manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad. Sudahkah bersolawat hari ini? Share video ini agar lebih banyak lagi yang tahu manfaat salawat kepada Rasulullah. Kisah berikut bersumber dari Asihat Langit untuk Maslahat di Bumi, Syekh Abdul Hamid Al-Ankuri, ulama abad ke-8 Hijriyah.